that girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan tetap belajar dari rumah. Kita doakan semoga wabah yang terjadi pada saat ini cepat usai dan kita dapat melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita nantinya dapat dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berdoa dimulai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi aljabar pada vektor dimensi 3. Yang mana pada pertemuan minggu lalu Ananda telah mempelajari mengenai pengertian dari vektor dimensi 3, jenis-jenis vektor, kesamaan, dan cara menentukan panjang vektor pada ruang dimensi 3. Materi mengenai operasi pada vektor dimensi 3 ini, yang mana operasi yang kita bahas adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan sudut antara dua vektor dan proyeksi pada vektor. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu penjumlahan pada vektor, yang mana penjumlahan pada vektor secara geometris ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode segitiga dan yang kedua metode jajar genjang. Pertama kita akan lihat dulu dengan menggunakan metode segitiga, yang mana vektor pertama kita misalkan dengan vektor A digambarkan sesuai dengan besar dan arahnya, dapat Anda lihat pada slide PPT. Yang kedua yaitu vektor B digambarkan dengan pangkalnya yang berimpit dengan ujung pada vektor A, yang terlihat seperti gambar, di mana titik pangkal vektor A dihubungkan dengan ujung vektor B dengan gambar anak panah, sehingga terbentuklah sebuah vektor baru, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B, atau yang disebut juga dengan resultan vektor R. Yang kedua yaitu dengan metode jajar genjang, di mana vektor pertama kita misalkan dengan vektor A dan vektor kedua kita misalkan dengan vektor B, digambarkan dengan titik pangkalnya berimpit, yaitu titik pangkal vektor A dan titik pangkal pada vektor B itu berimpit seperti yang ada pada gambar, di mana sebuah jajar genjang digambarkan dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya, sehingga resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang dengan titik pangkal yang sama dengan titik kedua vektor tersebut. Itu tadi penjumlahan vektor secara geometris. Sekarang kita lihat penjumlahan vektor secara analitis, di mana suatu vektor A dengan komponen A1, A2, dan A3, dan vektor B dengan komponen B1, B2, B3, maka penjumlahan dari vektor A dengan vektor B yaitu komponen vektor A1 ditambah dengan B1, A2 ditambah dengan B2, dan A3 ditambah dengan B3. Sehingga kita perolehlah hasil dari penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Untuk contoh soal, di sini diketahui vektor V dengan komponennya negatif 5, 3, dan 4, serta diketahui adanya vektor W dengan komponen negatif 2, 9, dan 1. Di sini ditanya, tentukanlah penjumlahan dari vektor V ditambah dengan vektor W. Jadi penyelesaiannya dapat kita lakukan dengan cara penjumlahan secara analitis, di mana vektor V ditambah dengan vektor W sama dengan komponen dari vektor V itu negatif 5, 3, dan 4 ditambah dengan komponen dari vektor W yaitu negatif 2, 9, dan 1, sehingga kita perolehlah hasil dari penjumlahan vektor V dan vektor W yaitu negatif 7, 12, dan 5. Operasi yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pengurangan atau selisih vektor secara geometris, yang mana selisih atau pengurangan pada vektor adalah R sama dengan A dikurang B
atau R sama dengan A ditambah negatif B. Hal ini menunjukkan bahwa selisih antara vektor A dengan vektor B adalah hasil penjumlahan vektor A dan negatif dari vektor B. Dengan vektor B adalah vektor yang berlawanan arah dengan B, tetapi nilainya sama dengan vektor B. Selanjutnya yaitu pengurangan secara analitis. Di sini diketahui vektor A dengan komponen A1, A2, A3 dan vektor B dengan komponen B1, B2 dan B3. Maka diperolehlah pengurangan atau selisih dari vektor A dan vektor B adalah komponen vektor A1 dikurang dengan B1, A2 dikurang dengan B2 dan A3 dikurang dengan B3. Di sini ada contoh soal mengenai pengurangan pada vektor, di mana diketahui vektor V sama dengan negatif 5, 3, 4, dan vektor W dengan komponen negatif 2, 9, dan 1. Ditanya, tentukanlah selisih dari vektor B dan vektor W, di mana vektor V dikurang dengan vektor W. Kita masukkan tadi komponennya dari vektor V ada negatif 5, 3, dan 4 dikurang dengan komponen dari vektor W itu negatif 2, 9, dan 1. Di mana hasil yang diperoleh dari pengurangan atau selisih vektor V dengan vektor W yaitu negatif 3, negatif 6, dan 3. Ya, kita masuk pada operasi yang ketiga yaitu operasi perkalian. Jadi pada operasi perkalian ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama kita akan bahas yaitu perkalian sebuah vektor dengan skalar, yang mana terdapat sifat-sifat perkalian skalar vektor. Anda dapat lihat pada slide PPT itu ketika K dikali dengan vektor A akan sama dengan vektor A dikali K, dan K dikali dengan negatif vektor A akan sama dengan negatif K dikali vektor A. Dan mutlak dari K dikali vektor A akan sama dengan mutlak K dikali mutlak vektor A. Dan selanjutnya yaitu K dikali dengan M dikali dengan vektor A akan sama dengan K dikali M dikali vektor A, dengan K dan M merupakan bilangan real. Dan selanjutnya itu ada sifat K ditambah M dikali dengan vektor A, maka akan sama dengan K dikali vektor A ditambah dengan M dikali vektor A, dengan K dan M juga merupakan bilangan real. Dan selanjutnya yaitu K dikali dengan dalam kurung ada vektor A ditambah vektor B, hasilnya akan sama dengan K dikali vektor A ditambah dengan K kali vektor B. Contoh soalnya, di sini diketahui vektor U dengan komponen yaitu 8, negatif 2, dan 6, maka ditanya yaitu setengah dari vektor U. Maka untuk penyelesaiannya kita tulis setengah dari vektor U yaitu setengah, dan kita masukkan komponen dari vektor U yaitu 8, negatif 2, dan 6, sehingga kita peroleh yaitu kita kalikan seperti sifat pada perkalian vektor dengan skalar, yaitu setengah dikalikan dengan komponen 8, setengah dikalikan dengan komponen 2, dan setengah dikalikan dengan komponen 6, sehingga diperolehlah hasil vektor dari setengah vektor U yaitu 4, negatif 1, dan 3. Itu perkalian skalar dua vektor, di mana perkalian skalar dua vektor ini juga terbagi dua, yaitu jika tidak diketahui sudutnya dan jika diketahui sudutnya. Pertama kita tinjau dulu dari perkalian skalar dua vektor jika tidak diketahui sudutnya. Di sini diketahui suatu vektor A dengan komponen vektor A itu ada A1, A2, dan A3, dan vektor B dengan komponen B1, B2, dan B3, maka hasil kali dari dua vektor itu akan sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Untuk contohnya dapat Anda lihat pada slide PPT. Di sini diketahui vektor A dengan komponen 3, negatif 1, dan 5. Dan vektor B dengan komponen 2, 0, dan negatif 1. Maka tentukanlah vektor A dikali dengan vektor B. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus yang
telah Ibu paparkan tadi, di mana vektor A dikali dengan vektor B akan sama dengan 3 dikali 2 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah 5 dikali negatif 1 yang hasilnya sama dengan 1, sehingga diperoleh vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 1. Materi selanjutnya yaitu perkalian skalar 2 vektor jika diketahui sudutnya. Di sini kita akan menggunakan rumus yaitu vektor A dikali dengan vektor B akan sama dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus dari alfa. Sebagai contoh, kita lihat diketahui panjang vektor A yaitu sama dengan 5, panjang vektor B yaitu 12. Sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah 60 derajat. Maka ditanya vektor A dikali dengan vektor B. Maka untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus tadi, yaitu vektor A dikali vektor B akan sama dengan panjang dari vektor A dikali dengan vektor B kosinus dari theta. Maka kita akan substitusi nilai yang kita ketahui tadi ke dalam rumus, di mana untuk yang kita cari yaitu perkalian dari vektor A dikali vektor B, di mana panjang dari vektor A sama dengan 5, panjang dari vektor B sama dengan 12, dan sudutnya adalah 60 derajat, yaitu kosinus dari 60 derajat. Maka kita peroleh dari kosinus 60 derajat yaitu setengah, maka perkalian dari vektor A dengan vektor B sama dengan 30. Materi selanjutnya kita akan bahas mengenai sudut antara dua vektor. Di sini kita menggunakan rumus cos alfa sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per panjang dari kali vektor A dikali vektor B, yaitu sama dengan A1 dikali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3 per akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Untuk contoh soalnya di sini dapat Anda lihat, diketahui vektor A dengan komponen 2, negatif 3, dan 1. Kemudian ada vektor B dengan komponen 1, 2, dan 4. Yang ditanya yaitu besar sudut antara vektor A dan vektor B. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, yaitu 2 dikali 1 ditambah negatif 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 4 per akar dari 4 tambah 9 tambah 1 dikali dengan akar dari 1 tambah 4 tambah 16, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu cos alfa sama dengan 0, di mana cos alfa yang hasilnya sama dengan 0 yaitu 90, sehingga diperolehlah alfanya yaitu 90. Untuk materi terakhir mengenai proyeksi pada vektor. Proyeksi pada vektor ini dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi ortogonal. Di sini jika proyeksi skalar dari vektor A dan vektor B adalah vektor C, maka diperolehlah vektor C-nya itu sama dengan panjang dari vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Dan untuk proyeksi vektor ortogonal dari vektor A dan vektor B adalah vektor C, maka diperoleh vektor C-nya sama dengan panjang dari vektor perkalian dari vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, pada slide selanjutnya Anda dapat lihat mengenai contoh soal dari proyeksi vektor. Di sini diketahui suatu titik A 213, titik B 724, dan titik C 1140. Maka tentukanlah proyeksi vektor AB pada vektor BC. Untuk mencari vektor AB seperti pada pertemuan sebelumnya, maka titik B dikurang dengan titik A, maka diperolehlah vektor AB yaitu dengan komponen 5, 1, 1. Dan untuk menentukan vektor BC, kita kurangkan titik C dikurang titik B, sehingga diperolehlah vektor BC 4, 2, dan negatif 4. Sedangkan untuk menentukan proyeksi vektor AB pada vektor BC, kita gunakan rumus dari proyeksi vektor ortogonal,
di mana perkaliannya diperoleh 20 ditambah 2 dikurang 4 per 16 tambah 4 tambah 16, dan vektor B yaitu 4, 2, dan negatif 4, sehingga kita peroleh proyeksi vektor A pada vektor BC yaitu 2, 1, dan negatif 2. Sekianlah materi mengenai operasi aljabar pada vektor dimensi 3. Semoga Ananda dapat memahami materi ini dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk mengasah kemampuan dan menguji pemahaman Ananda terhadap materi ini, silakan Ananda kerjakan tugas yang telah Ibu upload pada e-learning.